Khalid bin Walid, inilah panglima yang memenangkan lebih dari 100 pertempuran tanpa terkalahkan satu kali pun. Namun, sejarah mencatat titik balik paling dramatis pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah atau 13 Maret 624 Masehi di Perang Badar. Khalid berdiri di atas tebing, menyaksikan dengan amarah saat 1.000 pasukan elit Quraisy lari kocar-kacir dihantam oleh hanya 313 orang muslim. Berdasarkan kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir, hari itu Khalid melihat kakaknya ditawan dan harga diri sukunya hancur. Inilah detik di mana sang predator mulai membedah strategi Rasulullah untuk sebuah pembalasan dendam yang lebih besar. Lahir di Mekah tahun 592 Masehi, Khalid tidak dididik sebagai pedagang, melainkan mesin perang. Ayahnya, Walid bin Mughirah, adalah kepala suku Bani Makhzum yang menguasai militer Quraisy. Menurut Imam Al-Dhahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala, Khalid kecil dilempar ke gurun untuk belajar bertahan hidup dan dilatih memacu kuda tanpa tali kekang agar kedua tangannya bebas menebas dengan 2 pedang sekaligus. Baginya, kehormatan suku adalah agama, dan saat itu Islam dianggap sebagai ancaman yang harus dimusnahkan. 7 Syawal tahun 3 Hijriah di medan Perang Uhud. Saat pasukan pemanah muslim melanggar perintah dan turun dari bukit demi harta rampasan, Khalid melihat celah mematikan itu. Berdasarkan catatan Tarikh At-Tabari, tanpa menunggu perintah, Khalid memimpin kavaleri Quraisy memutar balik bukit dalam manuver flanking yang jenius. Dia menghantam punggung pasukan muslim dari belakang, yang mana di tengah perang yang berkecamuk, paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib gugur dan Rasulullah terluka parah. Uhud adalah bukti sejarah bahwa Khalid adalah satu-satunya jenderal yang sanggup merobek pertahanan Islam. Syawal tahun 5 Hijriah atau Maret tahun 627 Masehi di Perang Khandak. Langkah kavaleri Khalid terhenti oleh parit raksasa sedalam 4 meter yang mengelilingi Madinah. Catatan Ibnu Katsir menyebutkan Khalid frustrasi mencari titik lemah namun gagal total. Dia menyaksikan badai angin menghancurkan tenda pasukannya sendiri, sementara umat Islam tetap teguh di seberang parit. Disinilah logika militer Khalid mulai retak. Dia mulai menyadari bahwa Rasulullah tidak hanya dilindungi taktik manusia, tapi oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari langit. Safar tahun 8 Hijriah atau Mei tahun 629 Masehi. Setelah proses batin panjang pasca perjanjian Hudaibiyah, Khalid memacu kudanya ke Madinah untuk bersujud. Di hadapan Rasulullah, dia mengakui kebenaran Islam. Nabi tersenyum dan bersabda, "Islam menghapus semua dosa sebelumnya." Sejak hari itu, ia resmi menjadi Saifullah, pedang Allah yang terhunus. Gelar ini tercatat dalam Sahih Bukhari. Sang penghancur Islam kini bertransformasi menjadi pembela agama yang paling ditakuti musuh. Jumadil Awal tahun 8 Hijriah atau Agustus atau September tahun 629 Masehi di Perang Mu'tah. 3.000 pasukan muslim terkepung oleh 100.000 tentara Romawi Bizantium. Setelah 3 panglima utama gugur, Khalid mengambil alih komando. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, 9 pedang pecah di tangan Khalid karena dahsyatnya pertarungan. Melalui strategi rotasi pasukan di malam hari, dia menciptakan ilusi bantuan massal yang membuat Romawi gentar dan menarik mundur pasukannya. Ini adalah penyelamatan militer paling mustahil dalam sejarah. 15 Hijriah atau Agustus tahun 636 Masehi di Perang Yarmouk. Menghadapi 200.000 pasukan Romawi dengan hanya 40.000 orang, buku The Sword of Allah karya A.I. Akram mendetailkan bagaimana kavaleri kilat Khalid membelah dan menghancurkan formasi kaku Romawi dalam badai pasir yang mencekam. Kemenangan ini meruntuhkan kekuasaan Bizantium di tanah Syam selamanya. Khalid membuktikan bahwa iman dan strategi adalah senjata yang tak bisa dipatahkan oleh angka.
18 Ramadan tahun 21 Hijriah atau 642 Masehi. Khalid menangis di tempat tidurnya di Homs, Suriah. Ibnu Katsir mencatat kata terakhirnya yang memilukan. Aku mencari syahid di 100 perang. Tidak ada 1 inci pun tubuhku tanpa bekas luka. Tapi kenapa aku mati di sini seperti unta tua? Khalid wafat tanpa harta. Hanya meninggalkan seekor kuda dan 1 set senjata. Allah tidak membiarkan pedangnya patah di tangan musuh. Maka Khalid meninggal sebagai sang tak terkalahkan. Khalid bin Walid adalah bukti nyata bahwa kejeniusan manusia jika disatukan dengan keimanan akan menciptakan sejarah yang tak terpatahkan. Dari seorang penantang di Badar menjadi Saifullah yang meruntuhkan 2 imperium besar dunia, Romawi dan Persia. Prestasi 100 pertempuran tanpa 1 pun kekalahan bukan sekadar tentang otot, tapi tentang penundukan ego di hadapan Sang Pencipta. Tauladannya abadi, bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada tajamnya pedang, melainkan pada ketulusan hati pengabdiannya kepada Allah. Khalid bin Walid, sang pedang Allah.